Hai pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, baik di dunia gaib maupun dunia nyata. Selamat datang di Kaharsan Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Kundo Egg of Rempen. Rempan atau Rempen? Rempan. Oke, langsung saja kita masuk ke TKP. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pejabat yang sedang berpesta di rumahnya. Nah, di situ terlihat banyak sekali tamu-tamu kehormatan. Satu persatu mereka memberikan hadiah yang istimewa bagi bangsawan atau pejabat tersebut. Nah, salah satunya ada yang memberikan gading gajah terbaik sebagai hadiahnya. Ada juga yang memberikan hadiah yang berupa teleskop. Nah, pada zaman itu teleskop merupakan barang yang sangat keren sekali. Pesta di ruangan itu terlihat sangat meriah sekali. Sementara itu di luar rumahnya malah keadaan berbanding terbalik dengan yang ada di dalam. Beberapa orang yang terlihat seperti rakyat miskin atau rakyat jelata sedang meminta kebaikan hati dari para pejabat-pejabat itu untuk memberikan mereka makanan. Sementara itu di dalam rumahnya pejabat itu merasa sangat senang sekali karena mendapatkan hadiah yang sedemikian banyak. Ketika dia masuk ke ruangannya, seorang tidak dikenal sedang duduk di sana dan memakai sebuah topeng. Nah, pejabat itu merasa ketakutan dan menyuruh pengawalnya untuk melindunginya. Tetapi pengawal itu adalah seorang teman yang memakai topeng tadi. Di luar terlihat seperti seorang wanita yang tengah memberikan minuman kepada beberapa pengawal. Nah, di minuman itu dia sudah masukkan ramuan untuk membuat mereka mabuk. Wanita itu bernama Mahyang. Saat beberapa pengawal itu telah mabuk, tiba-tiba Mahyang memukul salah satu dari mereka dan terjadilah keributan di antara mereka. Mahyang selain pandai memasak, ternyata dia juga ahli dalam bela diri. Kejadian tersebut merupakan pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bernama Kundo. Mereka melakukan hal tersebut karena ada beberapa pejabat yang korupsi dan melakukan pemerasan terhadap rakyat. Ada juga yang melakukan bisnis ilegal, namun para rakyat kecil itu tidak bisa apa-apa. Maka dari itu, anggota Kundo ini sekarang melakukan pemberontakan karena tidak ada lagi pejabat yang bisa mereka percayai. Setelah melakukan pemberontakan, mereka membagikan makanan kepada para rakyat miskin yang ada di situ dari kekayaan para pejabat tersebut. Tak hanya itu, para pejabat itu pun dieksekusi hukuman pancung atas semua kesalahannya. Jadi, para anggota Kundo ini adalah sekelompok pemberontak yang mengambil harta-harta dari pejabat yang korupsi tadi dan membagikannya kepada rakyat miskin. Sementara itu, adegan berpindah kepada seseorang yang tengah memotong daging. Orang itu bernama Dolci. Setiap hari Dolci bekerja memotong daging hewan dan menjualnya kepada para bangsawan dan para pejabat di situ. Suatu hari, Dolci mengantarkan daging kepada seorang bangsawan yang kaya raya. Tiba-tiba, seorang kepala pelayan di rumah bangsawan itu menawarkan suatu pekerjaan untuk Dolci. Dolci pun diajak untuk menemui anak dari bangsawan tersebut. Anak bangsawan kaya raya itu bernama Joyun. Joyun memberikan tawaran pekerjaan kepada Dolci dengan imbalan uang yang begitu besar atas pekerjaan tersebut. Pekerjaan itu adalah untuk membunuh seseorang. Targetnya adalah seorang wanita dan dia tinggal di sebuah kuil yang terletak di sebuah gunung. Sebenarnya si Dolci ini takut untuk membunuh seseorang, namun karena Joyun pandai dalam menghasut dan mengatakan bahwa wanita itu adalah seorang pelacur dan berhak untuk dibunuh, dan Joyun juga mengatakan anggap saja bahwa wanita itu adalah seekor hewan yang biasanya Dolci potong-potong. Si Dolci pun menyetujuinya. Pada malam harinya, Dolci mulai melakukan tugasnya. Dia pergi ke kuil itu dan mengendap-endap memeriksa kamar yang ada dan mengintip ke dalam. Saat sudah beberapa kamar telah dia cek, akhirnya dia melihat seorang wanita yang sedang tertidur yang merupakan target dari pembunuhan itu. Dengan perlahan Dolci membuka pintu dan masuk ke kamar itu. Dia pun langsung mengacungkan pisaunya dan bersiap untuk membunuh wanita itu. Namun ada beberapa keraguan dalam dirinya yang merupakan dia memang bukan seorang pembunuh sehingga Dolci hanya terdiam terpaku. Lalu wanita itu tiba-tiba terbangun, Dolci langsung panik dan langsung keluar. Di luar, seorang kepala kuil di sana melihat Dolci dan menghentikannya. Kepala kuil itu menasehatinya, namun Dolci tidak mau mendengarnya dan langsung pulang menuju rumahnya. Di rumah Dolci sudah ada beberapa pelayan yang merupakan suruhan Joyun yang menginginkan berita apakah wanita itu sudah dibunuh atau belum. Dolci bercerita bahwa dia tidak bisa membunuh wanita itu dan mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya. Joyun yang mendengar berita tersebut tidak bisa menerimanya, lalu dia mengutus kepala pelayan tadi dan beberapa prajuritnya untuk menghabisi Dolci dan keluarganya. Dolci yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba diserang oleh beberapa prajurit dan prajurit itu juga menyerang ibu dan adiknya. Mereka bertiga lalu disekap di sebuah gubuk milik Dolci. Di situ Dolci sempat melakukan perlawanan namun usahanya sia-sia saja dan gubuknya itu pun dibakar oleh para prajurit suruhan Joyun. Saat Dolci ingin keluar ternyata pintunya sudah dikunci dari luar sehingga Dolci dan keluarganya tidak bisa keluar. Saat apinya mulai membesar, gubuknya pun terbakar habis bersama Dolci dan keluarganya yang masih ada di
dalam. Esok harinya ternyata Dolci masih hidup, namun ibu dan adiknya sudah tewas terbakar. Amarahnya pun mulai memuncak dan sepertinya Dolci mulai dendam kepada para bangsawan itu. Dolci langsung pergi ke tempat Joyun lalu menghabisi prajuritnya yang tadi malam sudah membakar gubuknya dan dia langsung menantang Joyun. Nah, si Dolci ini tidak mengetahui bahwa Joyun adalah seorang ahli bela diri dan dia juga ahli dalam samurai yang mampu mengalahkan beberapa orang dengan skill bertarung miliknya. Nah, sementara itu, Dolci yang tidak bisa bertarung kini dihabisi Joyun sampai para pengawal datang dan menangkap Dolci. Malam harinya, Dolci dibawa keluar dan dieksekusi karena dia telah berani berulah melawan bangsawan yang bernama Joyun. Di tempat eksekusi terlihat sebuah lubang yang penuh dengan tubuh-tubuh yang bergelimpangan. Para Agojo yang telah siap untuk menghabisi Dolci tiba-tiba dari arah belakang seseorang menyerang mereka. Dia adalah salah satu dari anggota Kundo yang ingin menyelamatkan Dolci. Dolci pun diselamatkan dan dia dibawa ke tempat persembunyian anggota Kundo. Tempat persembunyian itu berada di antara dua gunung yang tersembunyi dari dunia luar. Dolci pun bertemu dengan anggota Kundo yang lain dan juga seorang guru yang ternyata itu adalah kepala kuil yang pernah Dolci temui tempo hari. Yang membuat Dolci makin terkejut, di sana dia juga bertemu dengan wanita yang dulu Dolci ingin bunuh. Ternyata wanita itu adalah salah satu dari selir bangsawan yang merupakan ayahnya Joyun dan dia sedang mengandung anak laki-laki. Waktu itu Joyun menyuruh Dolci untuk membunuh wanita tersebut karena dia tidak ingin ada ahli waris lain selain dirinya. Karena sekarang ayahnya Joyun sudah tua dan sakit-sakitan yang nantinya pasti akan mencari pewaris kekayaan ayahnya. Tapi karena ada selir ayahnya ini dan sedang mengandung anak laki-laki, dia berusaha untuk membunuhnya namun ternyata rencananya tidak berhasil. Dan sekarang wanita itu dalam perlindungan para anggota Kundo. Dan Dolci sekarang pun sedang dilantik untuk menjadi anggota Kundo juga. Dolci menerima tawaran masuk ke dalam Kundo karena dia dendam kepada Joyun yang telah membunuh ibunya dan adiknya. Dan selama 2 tahun dia berlatih bela diri di hutan bambu untuk meningkatkan skill bertarungnya karena suatu hari nanti dia ingin membalas dendam kepada Joyun.